Perkataan itu membuat Uli mencubit kecil legan Arya. Tapi, hal itu malah membuat Arya tertawa. Sekarang jawab aku, kenapa kamu ingin memiliki 4 orang anak? Tanya Arya. Tidak ada yang istimewa. Aku hanya merasa kalau memiliki 2 orang anak sepertinya akan kurang. Kalau 3 orang rasanya tidak adil. Kalau 4 orang anak, dengan 2 laki-laki dan 2 perempuan jadi pas perhitungannya. Akan aku kabulkan dengan senang hati, Nona, ucap Arya tergelak. Kamu menyebalkan, kata Uli ngambek. Menyebalkan kenapa? Bukankah sebagai suami seharusnya aku mengabulkan permintaan istriku ini? Arya semakin menggoda Uli. Abang, teriak Uli. Entahlah. Sejak menikah dan mengetahui sedikit banyak sifat perempuan yang ada di sampingnya membuat Arya sedikit tertarik. Istrinya ini berbeda dari yang lain. Kalau Uli adalah sebuah barang sudah pasti iya. Barang antik. Sifatnya yang aneh membuat Arya tertantang untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Uli. Meski harus ia akui bahwa istrinya ini pandai menutupi tentang dirinya. Setelah apa yang dialami Uli terlihat biasa saja. Bahkan bisa-bisanya di hari pertama mereka bertemu istrinya itu sudah minta dibawa kabur ke kota. Hal lain yang membuat Arya tertarik adalah alasan Uli untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Sebuah alasan yang tidak dapat diterima oleh pikiran Arya. Hanya karena tak mau diasingkan jika menjadi janda maka hidup selamanya bersama orang tak dikenal pun akan dilakukannya. Hei, kenapa cemberut? Aku hanya mengabulkan permintaanmu. Kalau bukan aku yang mengabulkannya lalu siapa lagi? Tanya Arya semakin menjadi-jadi. Uli hanya menggelengkan kepala. Matahari sudah berada di atas. Panas dari sinarnya membuat wanita itu berkeringat. Hari ini sepertinya tidak ada hembusan angin sepoi-sepoi menghampiri. Atau jangan-jangan kamu berniat untuk berpisah dariku dan menikah dengan mantan kekasihmu itu lagi. Arya menebak asal membuatnya laki-laki itu makin tertawa terbahak-bahak. Beginilah kehidupan. Segalanya berputar. Beberapa menit lalu Uli yang menertawakan Arya kini giliran Arya yang menertawakan istrinya itu. Ternyata karma memang sudah naik pangkat, lah datang dengan cepat sekarang sudah naik jet pribadi. Abang, kamu ngomong apaan sih? Teriak Uli. Kesal sudah memenuhi dadanya. Membuat tangan kanan Uli terjulur. Dengan sendirinya mencubit perut Arya. Aduh, sakit tahu? Kata Arya meringis. Kamu tahu gak? Kalau ini itu sudah termasuk dalam kekerasan berumah tangga. Bisa-bisanya mencubit suami di tempat umum, kata Arya. Tidak, dia tidak marah apalagi keberatan dengan perlakuan Uli barusan. Arya hanya senang kalau melihat Uli memasang wajah cemberut. Bahkan kini tawa Arya semakin terlihat seperti orang yang sangat bahagia di muka bumi ini. Membuat Uli tanpa sadar tersenyum. Ini adalah sebuah hal sederhana tapi mampu membuat mereka terlihat seperti pasangan suami istri pada umumnya. Untunglah tidak ada para petani yang merasa terganggu atau datang untuk mengganggu kebersamaan mereka. Para petani itu seperti sedang tahu diri. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Sawah ini adalah miliki keluarga Uli dan para petani itu adalah pekerja yang mereka bayar. Tentu saja mereka tak berani membuka mulut melihat bahwa saat ini masih jam kerja. Lagipun biarkan saja pasangan muda yang sudah resmi menikah itu menikmati kebersamaannya.
Untuk apa mengganggu atau menegur kalau mereka sendiri tidak merugikan siapapun? Lagi pula ini sawah milik keluarga Uli kecuali kalau mereka berdua belum menikah dan melakukan dosa di sini. Barulah penduduk kampung akan bertindak. Namun, meski begitu uang masih di atas segalanya. Kalaupun melakukan dosa besar masih ada uang untuk menutup mulut siapa saja yang melihatnya. Salah abang sendiri dari tadi godain aku, jawab Uli tidak mau kalah. Dia lupa bahwa beberapa menit lalu dia ada di posisi Arya. Sekarang, sudah. Sekarang ayo bicara serius. Apa ada yang ingin kamu ketahui lebih banyak tentang aku? Kupikir kita tidak punya banyak waktu untuk saling bercerita seperti ini, kata Arya. Uli terlihat berpikir. Benar, jarang-jarang mereka bisa sedekat ini selama hampir 1 bulan pernikahan. Kenapa berbohong saat itu? Tanya Uli. Kapan? Arya bertanya balik. Jelas saja sebab Uli tidak menanyakan dengan jelas perihal berbohong soal apa. Saat malam pertama kali kita bertemu waktu itu. Kata Uli. Ini yang aku maksud gadis desa. Polos, kata Arya sekali lagi tergelak. Untuk apa mengumbar aib pada orang yang tak dikenal? Lalu kenapa saat di bukit aku jujur? Karena kamu sudah menceritakan masalahmu. Aku yakin kamu tidak akan membagi kisahku pada orang lain nantinya, lanjut Arya. Aib adalah sebuah hal besar yang harus ditutup rapat-rapat dari orang luar, dari dunia. Cukup diri sendiri dan Tuhan yang tahu. Sebab manusia memiliki memori yang sangat baik untuk mengingat satu kesalahan orang lain tapi mempunyai memori yang sangat buruk untuk mengingat 1000 kebaikan seseorang. Sama saja kalau begitu, harusnya abang tidak menceritakan hal itu padaku, kata Uli. Ada satu hal yang aku pikirkan saat itu. Orang terluka seperti kamu harus diberi gambaran tentang luka orang lain. Aku pikir kamu akan terpuruk makanya aku melakukan itu. Tapi, ternyata yang ada di hadapan aku ini adalah seorang wanita tangguh. Aku harus jujur itu adalah salah satu nilai plus di mataku yang membuat aku tertarik padamu, kata Arya. Benarkah? Tanya Uli memastikan. Matanya sudah memancarkan binar kebahagiaan. Arya hanya memasang senyum apa adanya kemudian mengalihkan tatapannya ke para petani yang lagi bekerja. Aku bukan wanita kuat, Bang, aku juga terluka. Hanya saja sulit untuk membaginya. Bahkan kalau saat ini aku menceritakan segala isi hatiku padamu mungkin kamu juga tidak akan mengerti. Kata Uli. Uli sedikit membenahi duduknya. Menatap lurus ke depan. Memandang hijaunya persawahan yang mungkin sebentar lagi akan memasuki masa panen. Hanya tinggal menunggu padi pagi itu menguning saja. Waktu itu yang aku pikirkan hanya satu hal. Mau pada siapapun aku berbagi cerita yang jelas mereka hanya pendengar yang tidak bisa kuajak berbagi luka. Menceritakan sakitku pada orang lain tidak akan mengurangi pedihnya luka itu. Orang lain yang mendengar pun belum tentu memberi wejangan bermutu. Bisa saja mereka hanya ingin tahu pahitnya kisah hidupku. Uli tersenyum sinis. Setidaknya hal itu berhasil untuk dirinya. Memendam luka dan mengobati luka seorang diri ternyata tidak terlalu buruk. Apa yang kamu rasakan pertama kali saat tahu bahwa pasanganmu ternyata bukan Monang? Tanya Arya tanpa memandang Uli. Bersyukur, jawab Uli cepat.
Kenapa bersyukur? Bukankah kemarin kamu bilang kalau kamu tidak masalah jika menikah dengan Monang? Tanya Arya. Dia mengalihkan pandangannya pada wanita di sampingnya. Iya, benar. Aku hanya bersyukur karena Tuhan ternyata mengirim orang yang 20.000 kali lipat lebih tampan dari Monang, kata Uli, lalu tertawaan. Siapa juga yang tidak akan mengucap syukur pada Tuhan kalau dikirimkan suami tampan dan terlihat sempurna seperti Arya ini?